Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nada Dwi Putri Rahimah dari kelas 2D dengan NPM 20106310500022. Saya dari Universitas Singapura Perbangsa Karawang dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika. Kali ini saya akan membahas satu tokoh ilmuwan matematika yang merupakan materi dari mata kuliah Sejarah Matematika yang diampu oleh Ibu Atin Warmi, MPD. Tokoh yang akan saya bahas kali ini merupakan salah satu tokoh ilmuwan matematikawan Islam yang memiliki peran dalam ilmu matematika, yaitu Al-Khawarizmi. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi atau biasa disebut dengan Al-Khawarizmi memiliki julukan yaitu Bapak Aljabar. Beliau lahir pada tahun 194 Hijriah atau 780 Masehi, lalu meninggal pada tahun 266 Hijriah atau 860 Masehi. Beliau lahir di Bukhara dan hidup di Uzbekistan, lebih tepatnya di Khawarizmi, lalu meninggal di Baghdad, Irak. Beliau dikenal dengan berbagai nama. Yang pertama yaitu beliau dikenal sebagai Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusuf. Lalu, sejarawan Al-Tabari menjulukinya sebagai Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi Al-Muljosi Al-Katarbali. Julukan Al-Kutrubuli berarti bahwa Al-Khawarizmi berasal dari kota Kutrubul yang merupakan kota kecil di Baghdad. Sedangkan di barat, beliau dikenal dengan julukan Al-Ahawizmi, Al-Khawarizmi, Algoritmi, dan nama lainnya. Hampir sepanjang hidupnya, Al-Khawarizmi bekerja sebagai dosen di salah satu sekolah kehormatan di Baghdad yang bernama Baitul Al-Hikmah. Baitul Al-Hikmah sendiri ini didirikan oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid pada masa kepemimpinannya. Namun pada saat Al-Khawarizmi bekerja sebagai dosen di sekolah tersebut dipimpin oleh Khalifah Bani Abbasiyah Al-Ma'mun. Tempat Al-Khawarizmi mengajar merupakan tempat ia belajar ilmu alam dan matematika juga, termasuk mempelajari terjemahan manuskrip Sanskerta dan Yunani. Khawarizmi merupakan salah satu ilmuwan jenius pada masa keemasan Islam di Baghdad. Nah, beliau juga memiliki peran penting dalam mengembangkan ilmu aljabar dan aritmatika. Al-Khawarizmi belajar banyak ilmu dan memiliki banyak karya. Karya terbesarnya yaitu dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, geografi, dan kartografi. Ilmu-ilmu yang beliau miliki, beliau jadikan fondasi agar beliau lebih inovatif dalam aljabar, trigonometri, dan bidang-bidang lainnya yang beliau tekuni. Kontribusi beliau tidak hanya pada matematika saja, namun juga pada kebahasaan. Contoh yang pertama yaitu aljabar, yang berasal dari kata aljabar, yang berarti satu dari dua operasi matematika untuk menyelesaikan notasi kuadrat. Yang kedua ada kata algoritma dan algorisme, yang diambil dari kata algorismi yang merupakan nativisasi dari namanya. Nama tersebut juga diartikan dalam bahasa Spanyol yaitu guarismo dan dalam bahasa Portugis yaitu algorismo yang berarti digit. Dalam sejarahnya, Al-Khawarizmi juga disebut sebagai orang yang memperkenalkan angka 0 di dunia perhitungan, di mana yang sudah kita ketahui bahwa angka 0 merupakan awalan untuk memulai perhitungan dan juga sebagai beberapa identitas dari beberapa bilangan. Namun rupanya angka 0 itu telah dicetuskan dan diteliti oleh salah satu ilmuwan India yang bernama Brahmagupta yang akhirnya diteliti kembali dan dikembangkan oleh Al-Khawarizmi. Selanjutnya kita akan membahas karya-karya yang telah diciptakan oleh Al-Khawarizmi. Dari beberapa bidang ilmu yang beliau pelajari dan beliau tekuni, beliau menghasilkan banyak karya. Kitab yang pertama adalah Kitab Aljabar, Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Aljabar wal Muqabalah, atau kitab yang merangkum perhitungan, perlengkapan, dan penyeimbangan, merupakan buku matematika yang ditulis pada tahun 830 Masehi.
Nah, kitab ini merupakan kitab pertama yang ditulis oleh Al-Khawarizmi yang berisikan tentang definisi aljabar. Karena ada kitab ini, asal muasal mengapa Al-Khawarizmi dijuluki sebagai Bapak Aljabar. Buku tersebut juga diterjemahkan dalam bahasa Latin oleh Robert dari Chester dan juga Gerardus dari Cremona yang dikenal sebagai Liber Algebrae et Al-Muqabalah. Al-Khawarizmi telah menciptakan pemakaian secant dan tangent dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Dalam kitab tersebut, diberikan penyelesaian persamaan linier dan kuadrat dengan menyederhanakan persamaan menjadi salah satu dari 6 bentuk standar. Bentuk pertama, kuadrat sama dengan akar. Bentuk kedua, kuadrat sama dengan bilangan konstanta. Bentuk ketiga, akar sama dengan bilangan konstanta. Bentuk keempat, kuadrat ditambah akar sama dengan bilangan konstanta. Bentuk kelima, kuadrat ditambah konstanta sama dengan akar. Dan bentuk keenam, akar ditambah bilangan konstanta sama dengan kuadrat. Dari keenam bentuk standar tersebut memiliki syarat dengan B dan C merupakan bilangan bulat positif. Dari keenam bentuk tersebut membagi koefisien dari kuadrat dengan menggunakan dua operasi, yaitu aljabar dan al-muqabalah. Yang pertama aljabar atau pemulihan atau perlengkapan. Aljabar merupakan proses memindahkan unit negatif, akar dan kuadrat dari notasi dengan menggunakan nilai yang sama di kedua sisinya. Contohnya yaitu x kuadrat sama dengan 40x min 4x kuadrat yang disederhanakan menjadi 5x kuadrat sama dengan 40x. Yang kedua itu ada al-muqabalah yang artinya penyeimbangan. Al-muqabalah adalah proses memberikan kuantitas dari tipe yang sama ke sisi notasi. Contohnya yaitu x kuadrat ditambah 14 sama dengan x ditambah 5 yang disederhanakan menjadi x kuadrat ditambah 9 sama dengan x. Nah, pada buku atau kitab pertamanya ini yang berjudul Al-Jabar wal Muqabalah, Al-Khawarizmi mengakhiri bagian pertamanya dengan satu bab pendek yang membahas tentang mengenai transaksi bisnis. Nah, pada bagian ini berhubungan dengan perhitungan, penjumlahan, harga, dan transaksi-transaksi mudah yang lainnya. Selanjutnya pada bagian kedua, beliau membahas tentang pengukuran. Nah, di sini tuh beliau membahas tentang bagaimana cara menghitung luas dan volume dalam berbagai bentuk dimensi, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Selanjutnya pada bagian ketiga yang merupakan bagian terpanjang pada kitab ini. Nah, pada bagian ini nih membahas tentang bagaimana perhitungan warisan atau pewarisan. Nah, di bagian ini berisikan tanya jawab seputar pewarisan namun juga dalam hukum Islam. Sekarang sudah banyak beberapa pengarang yang menerbitkan atau menulis buku dengan nama Al-Jabar wal Muqabalah. Selanjutnya yaitu buku keduanya yang dinamakan dengan Dixit Algorismi. Buku lain dari Al-Khawarizmi yaitu membahas tentang aritmetika. Nah, pada buku ini tuh yang lebih bertahan yaitu bahasa Latinnya. Sedangkan bahasa aslinya yaitu bahasa Arab sudah mulai hilang. Transaksi ini dilakukan pada abad ke-12, lebih tepatnya pada tahun 1126 oleh Adelard of Bath yang menerjemahkan juga tabel astronominya. Pada manuskrip Latin biasanya tidak ada namanya, tetapi umumnya dimulai dengan kata Dixit Algorismi, yang artinya seperti kata Al-Khawarizmi, atau algoritme de numero Indorum, yang artinya Al-Khawarizmi pada angka kesenian Hindu, yang merupakan sebuah nama yang baru diberikan pada hasil kerjanya oleh Bardasare Boncompagni pada tahun 1857. Kitab yang aslinya mungkin bernama Kitab Al-Jam'ah wal Tafriq Al-Hisab Al-Hind, yang artinya kitab penjumlahan dan pengurangan berdasarkan kalkulus Hindu. Selanjutnya, buku ketiganya yaitu Rekonstruksi Planetarium. Buku ketiganya yang terkenal yaitu pada kitab Al-Ard, yang berarti buku pemandangan dunia atau kenampakan dunia. Sebagai pembandingnya, menggunakan peta pada abad ke-15 berdasarkan dengan Ptolemeus. Buku yang selesai pada tahun 833 merupakan buku revisi dan penyempurnaan geografis Ptolemeus. Buku ini
terdiri dari daftar 2402 koordinat dari kota-kota dan tempat geografis lainnya yang mengikuti perkembangan umumnya. Kitab Surat Al-Ard hanya memiliki satu salinan yang sudah tersimpan di perpustakaan Universitas Strasbourg. Namun, ada juga terjemahan latinnya yang sekarang tersimpan di Biblioteca Nacional de España, yang lebih tepatnya berada di Madrid. Buku ini dimulai dengan daftar bujur dan lintang dan termasuk zona cuaca, yang menuliskan tentang pengaruh bujur dan lintang terhadap cuaca. Paul Gales mengatakan bahwa ini sangat bermanfaat untuk menentukan posisi kita dalam kondisi buruk untuk pendekatan nantinya. Meskipun buku ini memiliki beberapa salinan, yaitu dalam bahasa Arab maupun Latin, kedua buku ini sama. Tidak ada yang tertinggal. Oleh karena itu, Hubert Dawkins merekonstruksikan kembali peta tersebut dari daftar koordinat. Beliau berusaha mencari pendekatan dengan peta tersebut. Selanjutnya, buku keempatnya yaitu tentang buku astronomi. Buku Jis al-Sindin, atau yang merupakan tabel astronomi, merupakan karya yang terdiri dari 37 simbol pada kalkulasi kalender astronomi dan 116 tabel dengan kalender real, astronomi, dan data astrologial sebaik data yang diakui sekarang. Buku dengan versi aslinya, yaitu dengan menggunakan bahasa Arab yang telah ditulis pada tahun 820, sudah hilang. Namun, versi lain yang telah ditulis oleh astronomer lain, yaitu Spanyol Massamo Majority pada tahun 1000, tetap bertahan dalam bahasa Latin. Lalu, buku tersebut diterjemahkan kembali oleh Adelard of Bath pada 26 Januari 1126. 4 manuskrip lainnya tetap ada dalam bahasa lain, yaitu berada di Carthage, Paris, Madrid, dan Oxford. Buku kelimanya Al-Khawarizmi, yaitu tentang penanggalan atau kalender Yahudi. Al-Khawarizmi juga menulis tentang penanggalan Yahudi yang bernama Risala fi Istikhraj Tarikh al-Yahud, yang merupakan petunjuk penanggalan Yahudi. Buku ini menerangkan 19 tahun siklus interkalasi, yaitu hukum yang mengatur pada hari apa dari 1 minggu bulan Tisri dimulai. Selanjutnya, buku ini juga memperhitungkan interval dan era Yahudi atau penciptaan Adam dan era Seleucid, serta memberikan hukum bujur pada matahari dan bulan menggunakan kalender Yahudi. Hal ini juga sama dengan hal yang ditemukan oleh Al-Bairuni dan Maimonides. Dari beberapa karya yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ternyata masih banyak lagi karya-karya yang diciptakan oleh Al-Khawarizmi. Nah, yang pertama itu contohnya adanya beberapa manuskrip Arab di Berlin, Istanbul, Tahnen, Kairo, dan Paris. Selanjutnya, ada 2 karya yang berisikan tentang pagi dan juga determinasi azimut dari tinggi. Selanjutnya, beliau juga menulis 2 buku tentang penggunaan dan perakitan astrolabe. Selanjutnya masih banyak lagi karya-karya atau buku-buku yang beliau tulis, namun tidak bisa saya sebutkan. Sekian dari saya. Mohon maaf masih banyak kesalahan, baik dalam informasi, penyebutan, dan lain-lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.